Kita juga memahami proses menyelesaikan konflik dengan orang lain. Ada beberapa proses atau tahapan yang perlu kita pahami dan juga kita perlu praktekkan dalam menyelesaikan konflik dengan orang lain. Yang pertama, menyelesaikan konflik secara pribadi, alias 4 mata. Oke. Pada saat kita sedang disakiti oleh orang lain, langkah terbaik yang seharusnya kita lakukan, panggil orang itu, saudara. Ya. Jangan langsung permalukan di hadapan banyak orang. Atau jangan langsung maki-maki dia itu di media sosial. Jangan. 4 mata dulu. Berarti berdua kan, saudara. Setelah kita ada bicara berdua, ya, lalu kita sampaikanlah kepadanya apa yang kita rasakan tentang dampak dari apa yang dia katakan terhadap kita. Kita ungkapkan saja. Di bagian mana kita merasa tersinggung dan sakit hati dari kata-kata yang diucapkan oleh dia. Berdua. Ya. Entah ini dengan pasangan, entah ini dengan anak, entah ini dengan siapapun. Atau mungkin juga dengan atasan kita, rekan sekerja kita. Alkitab mengatakan 4 mata dulu. Ya. Nah, dalam pertemuan itu kita harus sepakat. Ada rekonsiliasi, ada pemaafan dan ada pengampunan. Saling menerima, saling memaafkan satu dengan lain. Matius 18 ayat 15 menegaskan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan dia kembali. 4 mata dulu, saudara. Saya kira ini yang sangat minim ya, dilakukan oleh orang-orang Kristen. Baik dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, bahkan dalam pelayanan. Sehingga konflik itu subur, bahkan makin terus berkembang. Melahirkan konflik-konflik, melahirkan masalah-masalah baru. Sehingga berujung pada perceraian. Untuk selama-lamanya. Yang sebenarnya, masalah tidak pernah selesai. Jadi mari saudara, 4 mata dulu. Berdua dulu. Ini langkah-langkah yang dilakukan oleh firman Tuhan, diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Langkah yang kedua, proses kedua. Menyelesaikan konflik dengan melibatkan orang lain. Artinya boleh. Kalau pola yang pertama tadi berdua nggak menyelesaikan konflik. Boleh kita melibatkan orang lain. Tapi harus kita tahu betul. Orang lain yang kita libatkan itu berarti kan 3 orang. Minimal. Orang ketiga harus tahu persis duduk persoalannya. Dan kehadiran orang ketiga harus punya semangat menjadi apa? Mediator, juru damai. Maka semangatnya harus sama seperti kita apa? Menyelesaikan masalah dengan tuntas. Bukan memperbesar. Bukan menciptakan masalah baru. Nah, seringkali saudara, kehadiran orang ketiga ini tidak tahu motivasi, tidak tahu tujuannya, dan tidak tahu duduk persoalan. Sehingga apa? Kehadiran dia justru memperuncing masalah antara 2 orang. Misalkan kalau itu masalah suami istri. Orang ketiga itu misalkan orang tua atau orang tua laki-laki atau mertua. Tidak tahu duduk persoalannya. Dan juga dia tidak punya kerinduan mendamaikan anaknya. Maka pertemuan itu menjadi ajang untuk apa? Merencanakan perceraian. Dan ini salah. Motivasinya harus benar. Ya. Mau menyelesaikan persoalan. Matius 18 ayat 16 menegaskan, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkataan itu tidak disaksikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tahun yang lalu, saya kebetulan melayani suatu keluarga. Ini suami istri ini sudah pisah ranjang. Hampir 5 tahun. Kebetulan mereka ekonominya mapan karena pengusaha. Nah, si suami ini selingkuh.
Dan karena itu istrinya menuntut minta cerai. Lalu waktu itu si perempuan datang. Dia konseling dan menyampaikan persoalan rumah tangganya terhadap saya dengan istri saya. Lalu kami layani. Lalu saya tanya sama si perempuan ini, apa sih akar persoalannya? Lalu dikasih tahu, suami saya selingkuh, Pak. Sampai punya istri kedua dia. Kapan, bagaimana, di mana posisinya, jelaskan semua. Oke. Lalu apa? Target, rencana, ibu. Saya minta dicerai. Sama suami saya. Maka saya sudah minta pengacara saya untuk menghitung harta gono gini yang kami punya setelah jadi suami istri, dan saya minta jatah saya harus lebih besar, kata si perempuan ini. Lalu saudara, saya tanya begini, ibu yakin kalau suami ibu cerai, kalau tuntutan ibu bercerai dengan suami ibu akan jauh lebih baik rumah tangga ibu? Kalau sekiranya pun ibu dapat bagian yang lebih besar karena anak-anak ikut ibu, ibu yakin itu akan lebih membahagiakan ibu? Iya, Pak Tun. Saudara akan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya bisa katakan dengan jelas, tegas, dan lugas. Firman Tuhan berkata, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia kecuali oleh karena kematian. Kalau ibu memaksa bercerai dengan kondisi suami ibu yang selingkuh, itu artinya ibu melawan Tuhan dan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun ibu cerai dengan suami ibu, tidak lebih baik dan tidak lebih alkitabiah, dan pasti tidak akan makin diberkati oleh Tuhan. Sekarang tinggal ibu pilih. Mau melawan Tuhan dan firman-Nya? Tidak ada pemulihan. Tidak ada berkat. Walaupun warisan ibu bisa dapat lebih banyak 2 kali. Tapi kalau ibu tetap menaati firman Tuhan, memaafkan dan mengampuni suami ibu, tidak sulit bagi Tuhan untuk mengubah hati pikiran suami ibu, dan tidak sulit bagi Roh Kudus mendorong suami ibu untuk minta maaf dan mohon ampun, dan berjanji tidak lagi mengulangi kesalahannya. Dan tidak sulit juga Tuhan memulihkan dan memberkati rumah tangga kalian, dan juga usaha dan bisnis kalian. Tinggal ibu pilih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, si ibu ini pun dia memilih yang kedua, menaati Tuhan dan firman Tuhan. Hasilnya apa? Tidak jadi cerai. Dan suaminya pun menunjukkan buah-buah pertobatan dan perubahan. Dan sekarang hubungan mereka sudah lebih harmonis. Usaha mereka juga sudah makin lebih diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, dalam konteks itu saya menjadi orang ketiga. Menjadi mediator. Menjadi juru damai. Saya berpikir dan berusaha memperjuangkan supaya keluarga ini tetap taat sama Tuhan dan sama firman Tuhan. Saya kira di situ posisi kita, saudaraku, kalau kita dipakai Tuhan untuk menjadi mediator ya. Harus tahu duduk persoalan dan juga harus tahu ujungnya. Mendamaikan orang yang bermasalah. Bukan membela satu di antara mereka. Ketiga, bagian C, menyelesaikan konflik dengan melibatkan orang banyak. Artinya apa ini? Melibatkan orang yang lebih banyak lagi. Bisa lebih dari 3, bisa 4, 5, 6. Kan gitu ya. Tetapi keterlibatan orang ke 4, 5, 6, 7 dan sebagainya itu harus punya motivasi yang sama. Menyelesaikan masalah. Bukan memperburuk keadaan. Memang dengan melibatkan lebih dari 3, 4, 5, 6 dan sebagainya puluhan orang, ini membutuhkan proses yang panjang. Perlu ada beberapa kali pertemuan untuk mempertemukan kedua belah pihak, kan gitu ya. Nah, jika pertemuan rekonsiliasi ini sudah dilakukan, tetapi orang tersebut tetap mengeraskan hati, tidak mengakui kesalahan, bahkan tidak mau membayar ganti rugi. Kalau misalkan
konflik itu sudah harus ada ganti ruginya ya. Ya harus diganti rugi dong. Tetaplah Anda memaafkan dan melupakan kesalahan orang tersebut. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya untuk menghukum orang tersebut. Artinya apa? Kalau dari pihak sananya gitu ya, saudara ya. Tidak mau menyelesaikan masalah dengan kita. Udah melibatkan, udah bicara empat mata, sudah melibatkan orang ketiga, sudah melibatkan lebih dari 3 orang. Tapi yang di pihak sana tetap ngoyo. Tidak mau menyelesaikan masalah. Dari kita yang penting, dari kitanya. Kita harus lelakan. Kita harus membuka hati dan pikiran untuk melepaskan maaf dan pengampunan. Biar Tuhan yang berurusan dengan orang itu. Nggak usah kita urusin yang bukan urusan kita. Karena Tuhan punya urusannya sendiri. Maka Matius 18 ayat 17 mengingatkan jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cerai. Artinya, jangan menyimpan dendam itu. Tapi lepaskanlah maaf dan pengampunan. Dan biarkanlah Tuhan yang berperkara dengan dia. Pola ini perlu kita praktekkan, saudara. Ya. Jadi memang di sini perlu ada kehati-hatian melibatkan orang lain itu ya. Jadi jangan orang lain juga kita libatkan dalam rangka membela kita, lalu nanti menyudutkan orang yang bermasalah dengan kita. Jangan, tapi orang yang kita libatkan itu harus benar-benar dia tulus, tuntas mengakhiri semua masalah yang kita alami dengan orang lain. Apalagi kalau itu hubungan suami istri ya. Kadang-kadang boleh nggak melibatkan orang tua dan mertua kedua pihak? Boleh, tapi harus sepakat. Kehadiran orang tua dan mertua itu harus dalam rangka menyelesaikan masalah. Jangan justru kehadiran mereka itu memanaskan hubungan suami istri sehingga apa? Ya udah cerai-cerai aja. Jangan. Ya, saudara sekali lagi, ya, seorang ibu pernah saya tegur. Karena kenapa? Rumah tangga anaknya dan menantunya lagi kacau balau nih. Ya, mau cerai juga. Lalu si perempuan ini minta tolong minta dukungan dari ibunya. Dukungan dalam bentuk apa? Supaya setuju. Supaya bela anaknya untuk cerai. Nah, waktu itu saya tegur ibunya. Ibu salah. Kalau ibu mendukung apa yang dilakukan oleh anak ibu untuk bercerai, sama prinsipnya. Berarti ibu melawan Tuhan dan firman Tuhan. Berarti ibu juga bisa dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Nah, di samping ibu sudah salah, ibu juga membuat rumah tangga anak ibu makin tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Lalu akhirnya ibu ini katakan, dari gimana Pak Tony? Sikap saya sebagai orang tua. Sikap dan posisi ibu harus sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu apa? Rujukkan kembali, damaikan kembali anak dan menantu ibu. Kalau menantu ibu yang misalkan bersalah, tolong juga anak ibu ini untuk bisa memaafkan dan mengampuni. Dan saya bilang, saya yakin kalau menantu ibu salah, pasti ada sebab akibat dari kelakuan anak ibu juga. Dan akhirnya ibu ini katakan, benar sih Pak Tony, ini anak saya ini memang kasar sekali sama suaminya. Nggak menghormati, nggak menghargai suaminya katanya. Nah itu tuh. Maka ibu jangan bela perlakuan, tindakan, sifat anak ibu yang salah. Tapi apa? Tolong mereka untuk berdamai. Nah, saudara, nah di situ pentingnya saya katakan tadi kehadiran